Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat post-script untuk berita. Jadi fungsinya untuk menampilkan beberapa cuplikan sebuah tulisan, bisa berita, bisa juga artikel. Jadi untuk screenshot tampilannya seperti ini, dimana kita akan memanfaatkan sebuah plugin yaitu namanya The Postgrid. Jadi tampilannya ada layout 1, kemudian ada layout 2, kemudian layout 2 single, dan masih banyak untuk template-template atau desain yang bisa kita gunakan untuk menampilkan sebuah berita di mana tujuannya untuk mempercantik atau mempermudah navigasi seorang pembaca agar dapat menemukan tulisan atau berita yang diinginkan. Oke, langkah pertama yaitu kita masuk ke halaman dashboard, kemudian kita masuk ke halaman plugin. Kemudian di bagian atas ini ada tombol tambah baru. Kemudian kita bisa ketikkan yang namanya The Postgrid. Kemudian kita tunggu dulu. Ya, di sini sudah muncul yang namanya The Postgrid. Kemudian kita install, kita klik sekarang. Kita tunggu prosesnya sampai pluginnya berhasil diinstal. Di sini untuk proses instalasi sudah berhasil. Kita tinggal untuk mengaktifkannya, kita tinggal klik saja aktifkan. Kemudian untuk plugin The Postgrid ini akan otomatis aktif. Di sini ya, di sini sudah aktif. Lalu untuk langkah selanjutnya kita akan menyeting dulu, ada di sebelah kiri, sidebar kiri, yaitu The Postgrid. Kita pilih, kemudian kita tambahkan sebuah grid baru. Di atas ini ada tombol Add New Grid, kita klik saja. Kemudian ini tampilan sebuah konfigurasinya, dimana untuk post tipenya kita pilih post karena kita mengacu ke halaman post. Bisa juga ke halaman page, tapi kita akan menampilkan sebuah tulisan berita yang ada di menu post. Kemudian untuk tampilannya seperti ini, kita bisa atur lagi yaitu di bagian layout setting. Kita juga bisa memilih tampilan yang akan kita jadikan sebuah grid. Jadi yang pertama untuk layoutnya kita bisa pilih 1, 2, 3, dan yang terakhir ada isotope layout. Kita coba pilih yang isotope layout. Kemudian nanti di previewnya akan muncul seperti ini. Ada gambar, kemudian ada judul dan lain-lain. Kemudian untuk limitnya kita bisa atur juga di sini, mau ditampilkan berapa. Misalnya kita atur jadi 4. Kemudian untuk accept more text-nya, access more ini titik-titik, kita bisa ganti misalnya titik saja. Kemudian untuk ukuran judulnya kita bisa pilih antara H3 kemudian H4, tinggal disesuaikan saja. Kemudian selanjutnya kita pilih yang namanya field section. Jadi ini untuk menghilangkan beberapa poin, misalnya untuk excerpt-nya kita hilangkan, artinya untuk isinya. Kemudian read more-nya kita hilangkan. Lalu tag-nya, comment count, Arthur, kategori dibiarkan saja.
Jadi nanti tampilannya seperti ini. Jadi ada tanggal dan kategori dari sebuah tulisan. Kemudian untuk stylenya kita bisa atur juga warna dari judulnya di bagian primary color. Kemudian untuk bottom background colornya juga kita bisa atur. Kemudian title colornya kita juga bisa atur. Misalnya untuk warnanya kita ganti warna hitam. Kemudian untuk title hover color, artinya title ini kita ganti ketika panahnya diarahkan ke halaman judul. Misalnya kita ganti jadi merah misalnya. Ini hanya sekedar contoh. Kemudian mungkin itu cukup. Untuk primary colornya kita bisa pilih hitam. Ya, jadi sudah berubah. Lalu untuk gambarnya itu kita setting di feature image size yang mau ditampilkan yang berapa ukurannya. Misalnya medium, jadi seperti ini. Lalu untuk apa lagi yang perlu diatur? Mungkin itu saja. Kita hanya tampilkan gambar dan judul. Lalu untuk selanjutnya misalnya kita akan menghapus kategori dan post date-nya, jadi tinggal judul dan gambar saja. Kenapa ini ada 3? Karena postnya hanya 3. Nanti kita edit, kita tambahkan, lalu kita pilih terbitkan. Kita kasih judul dulu yang namanya grid berita. Kita perbarui. Kemudian yang perlu kita copy yaitu hanya kode ini. Kita coba buka dulu menu laman. Di bagian berita kita pilih editor Elementor. Kemudian untuk posisinya kita akan menambahkan di bawah kategori dari berita. Jadi kita tambahkan sebuah kolom baru. Lalu untuk isinya kita pilih yang source code. Source code ya kita drag saja, lalu kita lepaskan. Kemudian untuk kodenya kita bisa copy, lalu kita paste di bagian sini. Ya, jadinya seperti ini. Kemudian untuk postnya kita tambahkan dulu biar jadi 4. Kita tambahkan post. Kita tambahkan sebuah post baru. Untuk judulnya kita copy saja karena ini hanya sekedar contoh. Untuk isinya juga sembarang saja. Kita copy, lalu kita pastekan saja. Kemudian untuk kategorinya kita atur dulu jadi akademik. Kemudian untuk gambarnya kita pilih yang ini saja. Ya, jadi langsung kita terbitkan. Kemudian di sini kita tinggal pilih update. Lalu kita cek di menu berita. Apakah sudah muncul? Kita pilih terbitkan. Oh ya. Lalu kita back, lalu kita reload lagi. Ya, jadi tampilannya seperti ini. Kemudian di bagian atas kita bisa memilih untuk menekan tombol kategori. Jadi contoh yang layout taksonomi. Namanya apa tadi? Kita lihat lagi. Nama layoutnya isotope layout.
Jadi caranya seperti itu, cukup gampang. Mungkin untuk melakukan variasi, kita juga bisa menambahkan sebuah grid lagi. Misalnya kita akan mencoba untuk mencoba tampilan lain. Kita pilih sunting saja. Kemudian untuk tipe stylenya kita juga bisa atur, misalnya kita mau yang layout 3. Jadi layout 3 tampilannya seperti ini. Kemudian untuk layout 2 tampilannya juga seperti ini. Lalu untuk yang layout 1 dia tampilannya kotak-kotak seperti ini. Jadi untuk tampilan kategori yang di atas itu akan otomatis hilang. Jadi mungkin yang lumayan cukup bagus, kita bisa pilih yang isotope layout. Jadi di atas ada tombol kategorinya. Mungkin untuk mencoba-coba kita bisa mengatur beberapa konfigurasi di sini. Misalnya untuk limitnya, artinya membatasi sebuah title berdasarkan kata ataupun berdasarkan karakter. Misalnya di sini saya akan membatasi titelnya menjadi 5 kata. Jadi yang muncul di sini adalah 5. 1 2 3 4. 5 1 2 3 4 5. Jadi kalau kita hilangkan untuk angka 5-nya, dia akan otomatis muncul semua. Jadi kita bisa untuk mencoba beberapa fasilitas yang disediakan oleh The Postgrid. Mungkin ini adalah salah satu yang bisa kita gunakan untuk membuat grid berita. Jadi cukup sekian, semoga video ini bermanfaat.